Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Septiana, DP 171084-2016. Yang terhormat Ibu Bapak dosen peneliti dan dosen pembimbing, izinkan saya mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Implementasi Program Pelatihan Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Dinas PPPD Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Agam. Baiklah, kita akan masuk pada bab 1, latar belakang. Perkembangan ekonomi yang pesat mengharuskan negara-negara dunia itu untuk saling bersaing. Bagaimana caranya untuk mengupgrade dan memperbaiki sumber daya yang ada di negaranya. Permasalahan kualitas sumber daya, manusia itu berdampak langsung terhadap serapan lapangan pekerjaan. Jika banyaknya tenaga kerja tidak sebanding dengan angka serapan lapangan pekerjaan, maka akan menimbulkan tingginya tingkat pengangguran. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat diupayakan dengan memudahkan akses pendidikan, pelatihan, dan kemudahan akses kerja. Pengangguran yang ada di Indonesia itu bersumber dari beragam macam latar pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi ada di Indonesia. Jumlah pengangguran yang tinggi akan berdampak secara global terhadap perekonomian negara Indonesia. Misalnya, jika masyarakat tidak ada pendapatan, nanti masyarakat tidak dapat membayar pajak, rendahnya daya jual beli besar, rendahnya tingkat masyarakat untuk menabung dan berinvestasi yang menyebabkan tidak ada perputaran uang. Jumlah pengangguran juga berkaitan erat dengan kriminalitas. Jika masyarakat tidak ada uang, mereka akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Di Indonesia, tingginya angka pengangguran menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk menanggulangi permasalahan terhadap ketenagakerjaan dan pengangguran. Payung hukum yang melatar belakangi berdirinya BLK itu berasal dari Peraturan Bupati Agam Nomor 81 Tahun 2017 tentang pembentukan unit pelaksana teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan. Di Kabupaten Agam, fenomena alam yang sering terjadi itu seperti gagal panen, tanah longsor, banjir, dan angin puting beliung sempat mengganggu perekonomian masyarakatnya dan juga membuat jumlah pengangguran kian bertambah secara signifikan. Untuk itu, masyarakat harus dibekali dengan skill dan entrepreneur atau kewirausahaan agar masyarakat tidak hanya fokus pada satu titik perekonomian. Selanjutnya, pengertian Balai Latihan Kerja merupakan wadah atau tempat diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu untuk membekali mereka untuk bisa masuk ke dunia pasar kerja. Atau mereka bisa juga menerapkan kewirausahaan dengan membuka usaha mandiri, maupun sebagai tempat untuk meningkatkan produktivitas kerjanya masyarakat agar mereka lebih banyak mendapatkan pelatihan untuk karir mereka. Selanjutnya, kejuruan atau program yang disediakan pada Balai Latihan Kerja itu ada beberapa kejuruan seperti menjahit pakaian sesuai style, asisten pembuat pakaian, pembuatan masker, perakitan peralatan komputer, servis sepeda motor, pengelasan pilot welder, pembuatan roti dan kue, practical office experience, dan video editing. Baiklah, pada slide berikut saya tampilkan data tingkat pengangguran terbuka menurut wilayah yang ada di Sumatera Barat. Menurut data tersebut, ada beberapa wilayah yang menonjol dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Wilayah tersebut pesisir selatan, Padang Pariaman, Agam, dan Kota Padang. Bisa dilihat pada tahun 2019, pesisir selatan itu tingkat penganggurannya mencapai 13.770 orang. Sedangkan Padang Pariaman mencapai 11.000 orangan, Agam 11 ribuan, dengan Padang
tingkat pengangguran yang paling tinggi sebesar 39.523. Lanjut, pada tahun 2020, keempat wilayah tersebut juga mengalami beberapa kenaikan, seperti pesisir selatan itu dari 13.000 menjadi 15.000, Padang Pariaman dari 11.000 menjadi 16.000, Agam mengalami penurunan sedikit, Padang dari 39.523 menjadi 65.014 orang. Pada tahun 2021, pesisir selatan mengalami penurunan dari 15.000 menjadi 13.000-an. Padang Pariaman 16.254 menjadi 16.334. Agam dari 11.000 menjadi 12.000. Padang 65.000 menjadi 64.234, mengalami penurunan sedikit. Data mengapa Kabupaten Agam itu menarik? Kabupaten Agam itu merupakan jumlah penduduk terbanyak nomor 2 di Sumatera Barat dengan mencapai 534.202 jiwa. Jumlah angkatan kerja terbanyak nomor 2 di Sumatera Barat. Jumlah pencari kerja terbanyak nomor 2 di Sumatera Barat. Dan jumlah pencari kerja yang terdaftar di dinas yang mendapatkan penempatan kerja nomor 1 di Sumatera Barat. Selanjutnya, fenomena empiris dan teoritis. Di Kabupaten Agam, seperti slide sebelumnya, tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Agam itu masuk ke dalam 4 wilayah dengan tingkat pengangguran tertinggi, serta antusias dan partisipasi atau tingkat ketertarikan masyarakat terhadap pelatihan yang ada di Balai Latihan Kerja masih minim. Realisasi capaian program menurut laporan dari Renstra DPM PTSP Naker masih belum tercapai. Pada tahun 2020 tercatat dengan realisasi 53% dan target 65%. Artinya, dari data tersebut berarti belum tercapainya realisasi yang ideal. Selanjutnya, keterbatasan anggaran pemerintah daerah juga mempengaruhi pelaksanaan balai pelatihan pada Balai Latihan Kerja, terutama saat COVID, saat pemerintah daerah dan pusat itu fokus untuk menanggulangi wabah tersebut dan pemerintah harus bekerja sesuai dengan protokol kesehatan. Pada Balai Latihan Kerja juga mengalami kekurangan sumber daya manusia, yaitu instruktur dan staf. Bab 2. Tinjauan pustaka. Studi penelitian yang relevan. Peneliti mengambil studi penelitian yang relevan itu dari tesis Datu Nurhayatul Husna yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja PTD BLK Payakumbuh dengan metode kualitatif dan memakai teori human capital. 2. Hitung Adilia Akvita Aspor dengan judul Implementasi Program Pelatihan Kerja pada Balai Latihan Kerja Sekolah 1 Padang. Yang metode yang digunakan metode kualitatif dan teori implementasi kebijakan parameter Panfon. 3. Muhammad Surya Aldi Dharma dengan judul Implementasi Kebijakan Penataan Desa di Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat tahun 2017 hingga 2020 dengan memakai metode kualitatif dan teori implementasi kebijakan EDER 3. Selanjutnya, bab 2, model pendekatan direct and indirect impact on implementation EDER 3. Ada beberapa variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, implementasi, dan struktur birokrasi. Berikut skema pemikiran. Yang pertama itu penanggulangan pengangguran dan meningkatkan kualitas tenaga kerja menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 yang menjelaskan tentang pembentukan cabang dinas dan unit pelaksanaan teknis daerah, dan selanjutnya menjadi payung hukum berdirinya Balai Latihan Kerja Kabupaten Agam, yaitu Peraturan Bupati Agam Nomor 81 Tahun 2017 tentang pembentukan unit pelaksana teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Tepat satu pintu dan ketenagakerjaan serta implementasi kebijakan ED3. Definisi konsep. Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dikemukakan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah di dalam bidang tertentu untuk memperlihatkan hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Implementasi kebijakan adalah tindakan individu, pejabat, kelompok, ataupun pemerintah maupun swasta yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan politik. Penyelenggaraan program merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kementerian berupa penyediaan program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Agam. Program pelatihan kerja yaitu serangkaian kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Agam merupakan sebuah lembaga pelatihan yang direncanakan dan dibentuk oleh pemerintah daerah untuk dapat membantu mengatasi masalah terkait ketenagakerjaan. Definisi operasional. Ada beberapa variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Variabel komunikasi indikatornya itu ada transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Cara mengukurnya, apakah ukuran dan tujuan kebijakan dipahami oleh individu atau pihak implementator yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Sumber daya, indikatornya staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. Cara mengukurnya, bagaimana jumlah stafnya, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program tersebut dapat diarahkan sebagaimana mestinya, adanya fasilitas pendukung, dan selanjutnya disposisi, indikatornya efek disposisi, pengaturan birokrasi, dan insentif. Cara mengukurnya, bagaimana respon implementer terhadap kebijakan, kesadaran pelaksana, petunjuk atau arahan pelaksana untuk meneruskan program ke arah penerimaan ataupun penolakan, intensitas respon. Struktur birokrasi, indikatornya membuat SOP dan melaksanakan dokumentasi. Cara mengukurnya, kesesuaian karakteristik dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang dimiliki dalam menjalani sebuah kebijakan. Kesesuaian norma-norma dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang dimiliki dalam menjalani kebijakan. Kesesuaian pola-pola hubungan yang terjadi berulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang dimiliki dalam menjalankan kebijakan. Selanjutnya bab 3 itu metode penelitian, pendekatan dan penelitian dan desain penelitian yang peneliti gunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti akan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan itu menggunakan purposive sampling. Peranan peneliti adalah sebagai instrumen utama. Proses penelitian berupa perumusan masalah, wawancara, dan mengumpulkan data. Serta unit analisis itu lembaga yaitu UPTD BLK Kabupaten Agam. Dan teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Serta teknik pelaksanaan data yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.
Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.